kebenaran. Sampai terjadilah pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Ya. Qabil membunuh Habil. Nah, itu kisah pembunuhan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ayat berikutnya mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Dari kisah itu dia, begitu besarnya dosa pembunuhan yang sebabnya adalah benci. Bahkan bukan benci kepada Qabil. Qabil bukan kisah kebencian kepada Habil saja. Akan tapi lihat, ini kebencian dengan kemanusiaan. Lihat, Islam sangat mengagungkan kemanusiaan. Sehingga di dalam kita hidup, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang yang di luar Islam sekalipun, harus ada tata krama, ada aturan. Pembunuhan adalah bukan sesuatu yang diharap. Di saat kita ingin mendapatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu, bukan cara membunuh. Pembunuhan adalah yang ada di dalam Islam adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan serupa. Dan pembunuhan adalah kejahatan yang sangat besar. Dan begitu besarnya kejahatan Qabil, lihat. Begitu besarnya kejahatan Qabil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang menyebutkan di dalam Al-Quran larangan tentang membunuh. Sesaat ancaman di dalam memayaqtul mu'minan muta'abidan fajazahu jahannam. Katakan jahannam tempatnya. Membunuh orang dengan sengaja adalah tempatnya neraka jahannam. Kemudian di dunia ada kisos dan seterusnya. Kenapa? Karena menjaga kehidupan adalah penting. Sehingga di dalam Islam hukumannya adalah kisos. Bagi orang yang membunuh manusia, lihat, itu artinya kebusukan. Bagaimana membunuh manusia? Kebusukan, kehinaan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran ini, wa min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang, lihat, seolah membunuh semua manusia. Kenapa? Dia membenci kemanusiaan, dia dengki dengan kemanusiaan. Lihat. Yang bisa membunuh satu orang ringan baginya untuk membunuh dua orang. Yang ringan bunuh dua orang, tidak mustahil membunuh 1000 orang. Kenapa? Jiwanya sudah rusak. Tidak memahami makna kemanusiaan. Maka ini adalah pendidikan dalam Islam. Bagaimana mengangkat kemanusiaan. Jadi kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, kembali kepada Islam. Kepada syariat Nabi Muhammad SAW yang betul menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Bahkan begitu indahnya. Di dalam peperangan sekalipun, lihat, ada aturan yang indah. Di dalam Islam bukan main buntuh, main bunuh, main hancur, main hantam, main bom. Tidak. Ada larangan-larangan untuk membunuh di dalam peperangan sekalipun. Tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membinasakan peternakan dan perkebunan dan seterusnya. Pendidikan di dalam Islam itu keindahan yang Allah hadirkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel di sini telah ditetapkan. Allah mengatakan, "Laqad min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil." Telah aku tetapkan untuk Bani Israel bahwasanya yang membunuh seseorang tanpa sebab yang benar, yakni man qatala nafsan bighairi nafsin, sebab nanti boleh membunuh karena dibunuh. Jadi boleh kita membunuh seseorang karena orang itu telah membunuh manusia, namanya kisos. Kalau ada orang membunuh tanpa sebab, pelanggaran besar. Atau membuat kerusakan, fasadin fil ardi, merampok, membunuh dan sebagainya. Ini adalah kejahatan besar. Bertentangan dengan kemanusiaan. Maka layak manusia semacam itu mendapatkan kisos. Kenapa? Karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Telah membuat kehancuran. Telah bertentangan, telah merendahkan kemanusiaan. Maka yang membunuh satu manusia seolah-olah membunuh manusia semuanya. Karena apa? Yang sudah jahat dengan manusia dengan manusia sama. Hamba Allah, ciptaan Allah, punya nurani, batin, dan sebagainya. Kalau orang bisa berani membunuh seseorang, mungkin sekali membunuh orang lain yang banyak. Lihat begitu indahnya pendidikan di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan manusia, jiwa manusia satu, menjaga satu, seolah-olah menjaga manusia semuanya. Artinya yang perlu ditanamkan adalah jiwa rindu untuk menjaga kelestarian kemanusiaan ini, keindahan kemanusiaan ini, kebaikan kemanusiaan dalam berinteraksi antara manusia dengan manusia. Ini ada yang diajarkan oleh syariat Nabi SAW. Walqad ja'atuhum rusuluna. Tadi katakan Bani Israel. Kenapa dicontohkan di sini Bani Israel? Dengan demikian, kisah Qabil Habil ini sebagai contoh. Maka begitu pentingnya memahami makna kemanusiaan. Dan begitu besarnya membunuh manusia, dosanya di hadapan Allah, maka sudah ditetapkan oleh Allah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel ditetapkan bagaimana? Yang membunuh manusia tanpa sebab, maka seolah membunuh manusia semuanya.
Dan pelanggarannya adalah hukumnya kisos dan hukumannya adalah berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada satu yang perlu dicermati. Kenapa Bani Israel yang jadi contoh? Bani Israel dijadikan contoh karena Bani Israel ini luar biasa kejahatannya. Bukan sekedar membunuh satu manusia. Begitu mudah yang membunuh manusia banyak. Bahkan Bani Israel juga yang telah membunuh para nabi-nabi mereka. Kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya dan seterusnya. Membunuh nabi-nabi. Dan isyarat juga bahwasanya bagi Bani Israel sangat mudah membunuh manusia. Artinya membunuh manusia adalah tidak peduli tentang kemanusiaan. Maka tidak pantas orang-orang Bani Israel yang Yahudi yang tidak berpegang kepada agama mereka yang benar untuk menyeru yang namanya hak asasi manusia. Pembunuhan bagi mereka adalah mudah, menghancurkan manusia adalah mudah. Dibuat contoh adalah Bani Israel. Ini adalah isyarat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita waspada dengan Bani Israel dari orang-orang Yahudi khususnya di sini